أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masihlah terasa suasana bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah yang lalu, dan bahkan masih terasa gema kesyahduan, gema takbir, tahmid dan tahlil kita komandankan di hari Idul Fitri dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Genapkanlah hitungan puasamu, lantas bertakbirlah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pecinta dakwah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tujuan utama kita melaksanakan ibadah puasa, baik di siang harinya kita beribadah, di malam harinya selama sebulan lamanya di bulan suci Ramadan, tujuan utamanya adalah kiranya Allah lewat ibadah kita ini di bulan suci Ramadan, kiranya Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada kita, pakaikan kepada kita, yaitu gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta dakwah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bulan suci Ramadan sudah pergi jauh meninggalkan kita, pergi jauh berlalu meninggalkan, seiring membawa suka duka cerita yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah bulan suci Ramadan telah pergi menjauh berlalu meninggalkan kita? Apakah ibadah kita pun juga terhenti dan bahkan berlalu begitu saja? Tentunya sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, jawabannya tentunya kita harapkan tidak berhenti walaupun bulan suci Ramadan pergi jauh meninggalkan kita. Kenapa? Di sisi orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bulan suci Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan kita menimba ilmu, bulan kita menambah pengetahuan, bulan di mana kita mengambil hikmah di dalamnya, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita akan mengaplikasikan apa-apa yang kita dapatkan selama sebulan lamanya di bulan suci Ramadan di 11 bulan ke depan. Seperti contohnya, kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan lamanya, kita rela menahan lapar dan dahaga, dan kita rela menahan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita berpuasa. Tetapi ketika bulan suci Ramadan pergi berlalu meninggalkan kita, bukan berarti selesai pula ibadah puasa kita. Tidak. Di sisi orang yang beriman dan bertakwa, merasakan aura puasa Ramadan itu tetap melekat di 11 bulan ke depan. Seperti contohnya sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dianjurkan kita setelah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, puasa yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas bulan suci Ramadan adalah puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, lalu dia mengikutkan, menyambungkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah SAW, dihitung baginya bagaikan berpuasa selama setahun lamanya. Masya Allah, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan kita berpuasa sebulan lamanya di bulan suci Ramadan, lalu kita melanjutkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Tentunya sahabat pecinta dakwah ya, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya-tanya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin kita berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari, lalu kita ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, lantas dihitung bagi kita puasa selama 1 tahun. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan menjadi 10? Artinya apa? Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan lamanya, kita kalikan 10 berarti 10 bulan. Dan berpuasa di bulan Syawal 6 hari dilipat gandakan menjadi 60 hari, sama hanya dengan 2 bulan. Artinya 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Itu artinya kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Masya Allah, kurang apa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan lamanya, lalu kita ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Subhanallah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam perkara ini ada beberapa pertanyaan yang kadang biasa muncul. Pertama, apakah kita harus mengganti puasa kita yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, atau kita berpuasa Syawal? Para alim ulama berpendapat bahwa afdolnya kita melakukan atau mengganti puasa yang kita tinggalkan, atau puasa qada. Kita lakukan dulu, kita bayar dulu, setelah kita berpuasa Syawal. Kalaupun memang merasa terbebani, merasa berat, bagusnya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena puasa sunnah Syawal ini hanya ada di bulan Syawal saja. Sementara puasa qada mengganti puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan itu 11 bulan, itu kita bisa ada waktu untuk menggantinya. Akan tetapi sekali lagi afdalnya kita melakukan puasa qada kita, mengganti puasa Ramadan kita dulu, lalu kita ikutkan puasa Syawal. Kenapa? Ada hikmahnya, bersegera melakukan kebaikan. Siapa yang menjamin di 11 bulan ke depan ini umurnya masih dapat dari sana? Tidak ada yang mampu menjamin dia mampu mendapatkan 11 bulan ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau ada kekuatan, ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alangkah bagusnya kita mengganti puasa qada kita dulu, lalu kita berpuasa Syawal. Tetapi kalau memang tidak mampu, tidak berkesempatan, boleh kita berpuasa qada di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui dalam riwayat bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya mengganti atau mengqada puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Allahu a'lam bishawab. Lalu muncul lagi pertanyaan,
Apakah puasa Syawal ini haruslah berurutan 1, 2, 3, 4 sampai 6 hari? Ataukah boleh kita selang-seling? Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afdalnya kita melakukan ibadah puasa sunnah Syawal itu berurutan 1, 2, 3 sampai 6 hari berturut-turut. Tetapi kalaupun juga tidak mampu, kita boleh melakukan puasa sunnah Syawal itu 6 hari di hari-hari yang masihlah berada di bulan Syawal. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kita, memberikan kekuatannya kepada kita, membimbing kita, sehingga insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah bulan suci Ramadan, nikmat bulan Syawal ini mampu kita laksanakan, sehingga dengan sendirinya insya Allah kita bertambah keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganjar kita bagaikan kita berpuasa 1 tahun lamanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.